warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Istiqomah and I am a student of English Education at Muhammadiyah Sidenrengrapang University. For this translation and interpreting subject, our lecturer asks us to read and summarize chapter 1 from the book Translation and Interpreting. So in this video, I will explain the main ideas from chapter 1, which is titled What is Translation? Okay, now let's start with the summary of this chapter. So first, I will start with a short summary of the chapter. This chapter discusses the concept of translation. So, bab ini membahas konsep dasar tentang translation. Maksudnya adalah penulis di chapter ini menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan translation. Jadi kita memahami dasar dari bidang translation itu sendiri. Next, B. Translation and interpreting. It explains the difference between translation and interpreting. Sebab ini juga menjelaskan perbedaan antara translation and interpreting. Jadi, nanti kita akan melihat bahwa walaupun dua-duanya sama-sama memindahkan makna antar bahasa, translation and interpreting itu sebenarnya berbeda dalam cara kerjanya. Next, C and D. Why is translation so important and how to find the right translator? So it also explains why translation is important and how to find the right translator. So bab ini juga menjelaskan mengapa translation itu penting dan bagaimana menemukan translator yang tepat. So basically, penulis juga menunjukkan peran translation dalam dunia global dan juga menjelaskan kriteria seorang translator yang baik. Okay, now let's move on to the first main topic, which is what is translation actually means. So, translation means changing something from one language into another language. Translation berarti mengubah sesuatu dari satu bahasa ke bahasa lain. Maksudnya adalah translation itu proses memindahkan pesan dari bahasa sumber ke bahasa target supaya orang yang menggunakan bahasa lain bisa memahami pesan tersebut. Next, a translation is a text arranged in word and sentence to communicate a message. Jadi translation adalah sebuah teks yang disusun dalam kata dan kalimat untuk menyampaikan pesan. The translator creates a target text that has the same communicative value as the source text. Translator membuat teks target yang memiliki nilai komunikasi yang sama dengan teks sumber. So basically, walaupun bahasa dan struktur kalimatnya bisa berbeda, makna dan tujuan komunikasinya harus tetap sama. So even though the form may change, the meaning of the original text should be maintained. So walaupun bentuk kalimatnya bisa berubah, makna dari teks asli harus tetap dipertahankan. Artinya dalam translation yang paling penting adalah meaning, bukan hanya bentuk katanya. After understanding the basic concept of translation, now let's look at the difference between translation and interpreting. So, translation and interpreting both involve transferring meaning between language. Jadi translation and interpreting sama-sama melibatkan pemindahan makna antar bahasa. Jadi keduanya punya tujuan yang sama, yaitu membantu orang dari bahasa yang berbeda untuk saling memahami pesan. Nah, however, they use different form of communication. Namun, keduanya menggunakan bentuk komunikasi yang berbeda. Nah, disinilah perbedaan utamanya, yaitu media bahasa yang digunakan. Okay, so translation deals with written text. So, translation berhubungan dengan teks tertulis. Contohnya seperti buku, artikel, dokumen, atau website. Selanjutnya, interpreting deals
berhubungan dengan bahasa lisan. Jadi biasanya terjadi di conference, meeting, interview, atau acara internasional. Perbedaan selanjutnya, translation itu focuses on accuracy and clarity in written language and usually allows more time to check dictionaries or reference. Sedangkan interpreting itu translators work with documents, while interpreters translate speech directly during communication. Now that we understand the difference between translation and interpreting, let's move to the next question. Why is translation so important? So, translation is important for several reasons. So, point 1, only about 10% of people in the world speak English. Hanya sekitar 10% penduduk dunia yang berbicara bahasa Inggris. Artinya, mayoritas orang di dunia menggunakan bahasa yang berbeda-beda, jadi translation sangat dibutuhkan. Point 2, translation helps business reach international market. Jadi translation membantu bisnis menjangkau pasar internasional. Misalnya perusahaan yang ingin menjual produk di negara lain harus menerjemahkan informasi produk mereka. Poin 3, website and online information needs translation to reach global audience. Jadi website dan informasi online membutuhkan translation untuk menjangkau audiens global. Jadi translation juga sangat penting di era internet dan digital communication. Last point, literary works such as books and novels needs translation so people in other countries can read them. Finally, the chapter also explains how to find the right translator. To produce a good translation, choosing the right translation is important. So, untuk menghasilkan terjemahan yang baik, memilih penerjemah yang tepat itu penting. Point 1, the translator should understand the search language and target language well. Translator harus memahami bahasa sumber dan bahasa target dengan baik. Artinya, seorang translator benar-benar harus menguasai kedua bahasa tersebut. Next, the translator should also understand the subject of the text. Jadi translator juga harus memahami topik dari teks yang diterjemahkan. Karena kalau tidak memahami topiknya, translation bisa menjadi tidak akurat. Selanjutnya, poin ketiga, editors often look for the translator who understand the style and the meaning of the original text. Jadi, editor itu sering mencari penerjemah yang memahami gaya bahasa dan makna dari teks asli. Jadi, translator yang baik itu bukan hanya menerjemahkan isi, tetapi juga berusaha mempertahankan gaya penulisan dan maksud dari penulis asli. And the last point, good communication between editor and translator is important for successful translation. Jadi komunikasi yang baik antara editor dan translator juga penting. Ini membantu memastikan bahwa hasil translation sesuai dengan maksud teks asli. After discussing this point, we can now move to the conclusion of this chapter. So point 1, translation is the process of transferring meaning from one language into another language. So, translation adalah proses memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa lain. Jadi inti dari translation adalah menyampaikan pesan yang sama dalam bahasa yang berbeda. Kemudian, poin kedua, translation and interpreting are related but different activities. Jadi translation and interpreting saling berkaitan tetapi berbeda. Perbedaannya terutama pada written language and spoken language. Poin ketiga, translation plays an important role in global communication.
Jadi translation memiliki peran penting dalam komunikasi global. Jadi tanpa translation, pertukaran informasi antar negara akan menjadi jauh lebih sulit. And that is the summary of the chapter 1 about what is translation. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.